Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi baru di KD 3.2, yaitu tentang mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Saya menyingkat untuk KD ini, namanya adalah KD tentang hubungan sosial. Nah, ini karena pertemuan pertama akan saya jelaskan dulu indikator pencapaian kompetensi selama beberapa kali pertemuan ke depan. Yang pertama yang akan kita pelajari hari ini yaitu menjelaskan pembentukan identitas individu. Lalu untuk di pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian bisa baca sendiri. Di sini ada menjelaskan pembentukan identitas kelompok dan lain sebagainya. Nah, seperti biasa, ini adalah KD tentang pengetahuan kognitif yang nanti digunakan untuk penilaian harian atau penilaian akhir semester. Itu nanti soal-soalnya bersumber dari sini. Sedangkan yang di bawah itu adalah KD tentang keterampilan. Nah, jadi total untuk keseluruhan nanti selesai di KD 3.2 yaitu sekitar 30 JP atau 30 jam pembelajaran. Kalau di masa COVID ini berarti sekitar 10 kali pertemuan. Nah, untuk apersepsi saya menampilkan gambar ini ya. Kalian bisa memperhatikan di sini ada gambar di mana ada interaksi antara penjual dan pembeli ya dalam pasar. Nah, saya mau katakan di sini bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Nah, artinya karena manusia itu adalah makhluk sosial, maka mereka senantiasa menjalin hubungan, menjalin relasi dengan manusia yang lain agar bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, oleh karena itu di bab tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial ini kita tidak hanya mempelajari tentang apa itu individu, apa itu kelompok, dan apa itu hubungan sosial, tetapi lebih jauh kita mencoba untuk menganalisis perilaku-perilaku masyarakat terkait dengan hubungan sosial ini. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mencoba membahas tentang pembentukan identitas individu. Sedangkan untuk pembentukan identitas kelompok itu akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Nah, kita mulai dari identitas. Di sini saya tuliskan yang dimaksud dengan identitas adalah ciri yang melekat pada diri seseorang dan bersifat khas. Nah, identitas dapat berupa nama, tempat, dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, serta pekerjaan. Sedangkan individu merupakan subjek atau perorangan yang memiliki daya pikir, kehendak, keinginan, rasa kebebasan, dan berkegiatan. Kalian bisa mengamati lingkungan sekitar kalian. Kalau misalnya di kelas kita lagi belajar, kalian bisa mengamati teman-teman kalian sendiri. Pasti antara satu dengan yang lain itu memiliki ciri yang khas ya, baik dilihat dari fisik ataupun sifat ataupun yang lain. Nah, itu adalah karakteristik setiap individu. Jadi individu ini punya ciri khas yang bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, apa saja yang membuat individu ini menjadi khas? Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor genetik. Ya, faktor genetik itu diwariskan dari orang tua kita, ya, yang meliputi bentuk fisik, mulai dari postur tubuh, lalu bentuk rambut atau bentuk mata, warna kulit, dan perbedaan ini merupakan suatu hal yang wajar ya, karena perbedaan ini merupakan warisan gen dari kedua orang tua kita. Nah, kita mengenal di
dunia ini ada beberapa ras seperti ras Mongoloid, Kaukasoid, Negroid, yang mana masing-masing dari ras tersebut memiliki karakteristik atau ciri yang berbeda. Tuh, mulai dari yang saya sebutkan tadi ya, ciri-ciri fenotipnya yang terlihat, mulai dari warna rambut, warna kulit, dan lain sebagainya. Nah, jadi kepribadian kita mulai dari fisik ataupun sifat itu dipengaruhi oleh faktor genetik yang diturunkan oleh orang tua kita. Lalu yang kedua, faktor kelompok. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa ketika manusia sebagai makhluk sosial, maka dia tidak bisa lepas dari yang namanya kelompok. Karena dari lahir kita pun sudah berada di dalam suatu kelompok, yaitu keluarga. Seiring bertambahnya usia, kita mempunyai banyak kelompok, ya, mulai dari teman bermain, lalu lingkungan pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, faktor kelompok ini sangat mempengaruhi kepribadian yang dimiliki oleh seseorang. Ya, misalnya saja kalau kita hidup di dalam kelompok yang agamis, ya biasanya kita juga akan menjadi orang yang agamis atau religius. Begitu juga sebaliknya, kalau kita hidup di dalam kelompok yang dalam tanda kutip menyimpang, ya maka kemungkinan besar kita juga bisa terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Jadi faktor kelompok sangat dominan terkait dengan upaya untuk menyumbang kepribadian kita. Lalu yang ketiga, faktor geografis. Ya, jadi faktor geografis ini terkait dengan bisa iklim atau topografi wilayah, atau mungkin juga sumber daya alam ya, yang menyebabkan manusia yang ada di wilayahnya itu berusaha untuk menyesuaikan diri. Tuh. Misalnya, biasanya orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan atau daerah pedalaman, hutan, itu cenderung lebih tertutup dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Tuh. Nah, ini juga dikaitkan dengan faktor geografis ya. Orang yang tinggal di lingkungan yang kurang sumber air itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang-orang yang tinggal di daerah yang kondisi alamnya sangat menunjang, sangat bagus. Jadi memang faktor geografis atau terkait dengan kondisi alam itu sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, yang selanjutnya adalah kebudayaan. Nah, kalau kita bicara kebudayaan, itu adalah seperangkat sistem yang berkembang dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, kebudayaan ini biasanya diwariskan secara turun-temurun ya, antara generasi satu ke generasi yang lain. Sehingga sistem yang diwariskan secara turun-temurun ini menjadi nilai atau norma yang disepakati bersama. Misalnya saja nih, orang yang dilahirkan di suku Jawa pasti akan berbeda dengan yang dibesarkan di suku Batak, atau orang yang dibesarkan di daerah Sunda pasti akan berbeda dengan orang-orang dari Papua, dan lain sebagainya. Karena faktor kebudayaan ini sangat mempengaruhi terkait dengan bagaimana cara berbicara, bagaimana sopan santun, bagaimana tentang nilai-nilai yang disepakati bersama. Itu tentang faktor kebudayaan. Dan yang kelima adalah faktor pengalaman. Nah, ini kalau bicara pengalaman ya, atau pengalaman unik antara satu orang dengan orang yang lain, ini tidak dapat disamakan. Karena kita pun memiliki berbagai macam kelompok, keluarga yang berbeda-beda, dan tentunya ketika kita berada di dalam suatu kelompok, keluarga atau komunitas tertentu, itu akan mendapatkan pengalaman tersendiri. Dan kadangkala pengalaman ini menjadi suatu hal yang akan membuat orang itu tersadar dan bisa merubah kepribadiannya. Itu terkait dengan faktor pengalaman.
Nah, selanjutnya adalah sistem sosialisasi. Ya, secara sederhana dalam konsep sosiologi, sosialisasi ini diartikan sebagai suatu proses penanaman nilai dan norma kepada seseorang agar dia bisa mampu untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat yang ada di dalamnya. Ya, jadi dalam proses sosialisasi ini kita diajarkan tentang suatu hal yang bagaimana seharusnya, tentang nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. Ya, misalnya dari kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita bagaimana cara berbicara yang baik dan sopan, bagaimana cara makan, bagaimana cara untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu adalah sistem sosialisasi. Nah, menurut salah satu tokoh sosiologi yaitu George Herbert Mead, proses sosialisasi itu melalui beberapa tahapan yang ada di layar ini ya. Dimulai dari tahap persiapan, tahap meniru, tahap siap bertindak, dan tahap penerimaan norma kolektif. Tahap persiapan itu dimulai sejak manusia itu baru lahir ke dunia ya. Jadi ketika masih bayi dan kita baru mempersiapkan diri untuk mengenal lingkungan sosial kita. Nah, jadi pada tahap ini biasanya seseorang mulai melakukan kegiatan meniru meskipun belum sempurna. Ini dialami pada saat kita masih balita ya, balita. Tuh. Nah, lalu yang kedua, tahap meniru. Nah, ini sudah menuju satu tahap berikutnya. Tahap meniru ini seseorang atau seorang anak ini sudah mulai meniru perilaku orang dewasa, sudah mengenal anggota keluarganya, lalu anak ini juga sudah tahu siapa namanya, siapa orang tuanya, apa pekerjaan orang tuanya, dan lain sebagainya. Tetapi memang dalam tahap meniru ini mereka belum secara sempurna mengetahui apa peran dan status yang mereka miliki. Tuh. Jadi seorang anak memang sudah bisa meniru tetapi masih belum bisa sempurna, belum mengetahui peran dan status yang sebenarnya mereka miliki. Nah, lalu menuju ke tahap siap bertindak. Nah, kalau tahap siap bertindak ini anak sudah mulai meninggalkan proses menirunya. Ya, jadi mulai masa-masa remaja itu kan sudah mulai kita susah menerima masukan lagi ya, karena kita sudah mulai punya jati diri ya, sehingga anak sudah bisa bersosialisasi dengan teman sebaya, anak sudah mampu memahami aturan-aturan yang dibuat gitu ya untuk mencapai keteraturan sistem. Tetapi memang pada tahap ini belum bisa dikatakan sebagai seseorang yang dewasa. Itu pada tahap siap bertindak. Nah, baru di tahap terakhir ini adalah tahap penerimaan norma kolektif. Nah, tahap ini bisa dikatakan seseorang sudah mencapai proses pendewasaan. Nah, proses pendewasaan ini biasanya seseorang sudah mulai mempunyai kepribadian yang mantap ya, sudah mulai mempunyai karakter. Tuh, ketika banyak hal yang mempengaruhi dia gitu ya. Nah, orang ini sudah punya pedoman, udah punya karakter yang memang sulit diubah. Ini ciri-ciri orang yang dewasa. Nah, ini tahap-tahap sosialisasi menurut George Herbert Mead. Jadi mulai dari tahap persiapan atau preparatory stage, lalu tahap niru, ini play stage, lalu tahap siap bertindak, game stage, dan generalize others. Nah, itu tahap penerimaan norma kolektif.